Walaupun perempuan atau anak-anak secara sukarela bermigrasi untuk bekerja, mereka juga terancam menjadi korban perdagangan manusia jika ditipu. Hal ini bisa terjadi karena mereka dipaksa bekerja dalam kondisi tak aman atau tak sehat, gaji rendah, atau untuk jenis pekerjaan lain. Penipuan paling awam adalah di mana perempuan membayar agen untuk memperoleh pekerjaan rumah tangga, tapi malah dijerumuskan ke dalam pelacuran. Pelaku perdagangan manusia atau trafficking tidak selalu merupakan bagian dari sindikat. Mereka bisa saja berupa kerabat, teman, atau tetangga. Sedihnya hal ini membuat susah mengenali mereka sebelum terlambat. Dalam video ini kita akan melihat beberapa kasus di mana pekerja dieksploitasi serta akibat dari perdagangan manusia. Yatimi dan keluarga masih berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi pada putrinya. Ika direkrut oleh tetangganya untuk pergi ke Taiwan sebagai pekerja rumah tangga, tapi ditemukan tewas di depan kompleks apartemen ini di Malaysia. Polisi percaya Ika bunuh diri karena dikurung dalam sebuah apartemen di lantai 15 dan disuruh menjadi pelacur. Ayahnya ingin para pelaku trafficking Ika ditemukan, dan berkata ia tak akan pernah bisa memaafkan tetangganya yang merekrut Ika. Saya tidak terima. Anak saya dibawa sus. Sampai meninggal di luar negeri. Saya ini sus seperti tidak bertanggung jawab. Bagi sang ibu, yang tersisa untuk mengenang putrinya hanyalah foto. Saya kalau ingat cuma bisa melihat fotonya. Fotonya saya ciumi. Biasanya dia yang menciumi ibunya. Perhatian pada penumpang Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA153 Yang menghadapi bahaya bukan hanya mereka yang keluar negeri. Eni takut naik pesawat dari Batam ke Jakarta ini. Ia baru saja lari dari rumah bordil dan khawatir bahwa sindikat akan menangkapnya di bandara. Jilbab Eni membuatnya lebih sulit dikenali. Ia pergi ke Batam karena rayuan gaji besar. Tapi waktu tiba di sana, Eni sadar dirinya telah dijual untuk melacur. Aku kira ya waitress, kalau nggak waitress toko gitu. Ya, saya tahu waktu dijualnya tuh waktu duduk di situ kok ada laki-laki yang ada orang datang terus ngeliat dia terus ngambil orang. Saya taunya pas di situ. Baru sadar saya kalau dijadiin pelacur di sini. Nurhayati cacat setelah lompat dari lantai 2. Ia lari dari majikannya di Malaysia. Kini ia berjuang merawat 9 anaknya. Ia putus asa waktu sang majikan memperlakukan dirinya seperti budak dan tak mau menggajinya. Ya nggak tahu, saya desak gitu, Pak, gimana kerja saya ini berapa 1 bulannya atau 1 tahunnya. Ya dianggapnya saya rewel gitu. Makanya saya mikir gitu, dari situ saya habis itu mikir, ya gimana anak saya kalau saya bertahan 2 tahun juga kalau nggak dapat uang gitu, begitu. Jadi ada contohnya ini, teman saya ini, jadi dia udah kerja 4 tahun 3 bulan, ya dia 1 ringgit pun nggak pegang uang gitu. Setiap tahun, semakin banyak buruh yang pulang berakhir di Rumah Sakit Polri Jakarta. Beberapa menderita penyakit yang seharusnya disadari sebelum mereka berangkat. Tapi yang lainnya jelas-jelas telah disiksa. Biasanya karena dianiaya oleh majikan ya, barangkali karena dia tuh dianggap kurang cepat menanggapi panggilan majikan atau mungkin kurang baik mengerjakan
kerjaan, jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga mungkin majikannya emosi, kemudian dia dipukul, ada yang disetrika, ada yang dipukul dengan benda tajam dan sebagainya. Ati 16 tahun mengalami kerusakan otak karena kepalanya dipukul berulang kali oleh majikannya di Arab Saudi. Ia melarikan diri, tapi keluarganya berkata Ati masih sakit dan para dokter khawatir ia tak akan pernah sembuh. Ati menderita depresi dan tutur katanya membingungkan. Sempat di klinik diantar sama orang Polres Saudi, terus diantar, terus kondisi di situ nggak mungkin juga, cahayanya juga gelap. Terus katanya kedokteran itu gimana ya, kontrukmen saya kondisinya sakit jiwa gitu. Padahal mas saya dilihatnya cuma gelap-gelap sama pembantu gitu. Lebih dari 50% buruh migran yang dirawat di rumah sakit Polri memiliki masalah mental. Para dokter berkata, beban kerja berat, stres, dan dikurung jauh dari rumah dapat memicu penyakit depresif yang hebat. Perbedaan sosial budaya yang misalnya kangen rumah yang mendadak, selalu pikir keadaan rumahnya, dan mereka harus adaptasi ke lingkungan yang baru.